Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dina Marani Fajar dengan NPM 4421210009 dengan mata kuliah Analisis dan Perencanaan Sistem Informasi. Di sini saya akan mempresentasikan materi yang telah saya buat mengenai mata kuliah tersebut. Sebelumnya, izinkan saya untuk share screen materi tersebut. Baik, di sini terdapat nama, NPM, dan juga mata kuliah Analisis dan Perencanaan Sistem Informasi. Kemudian berbicara mengenai revolusi industri atau industrial revolution memang membawa dampak yang sangat besar bagi kehidupan kita. Seperti banyak sekali hal-hal yang dilakukan dengan menggunakan teknologi tanpa menggunakan tenaga manusia. Revolusi industri dimulai dari industri 1.0 pada tahun 1784, kemudian industri 2.0 pada tahun 1870, kemudian industri 3.0 pada tahun 1969, kemudian industri 4.0 pada tahun 2014 sampai sekarang. Industri 4.0 ialah di mana revolusi industri yang saat ini sedang kita hadapi dan saat ini sedang kita lalui. Kemudian saya akan memberikan sejarah singkat bagaimana revolusi industri itu bisa terjadi. Revolusi industri 1.0 dimulai pada tahun 1784 terjadi karena ada tiga faktor utama, yakni revolusi pertanian, peningkatan populasi, dan keunggulan Inggris Raya. Revolusi industri 1.0 adalah yang paling sering dibicarakan, yaitu proses yang dimulai dengan ditemukannya lalu digunakannya mesin uap dalam proses memproduksi suatu barang. Penemuan mesin uap menjadi hal yang sangat penting saat itu, lantaran manusia sebelumnya hanya mengandalkan tenaga otot, tenaga air, dan juga tenaga angin. Seperti pada gambar di samping, manusia memulai dikenalkan dengan adanya penemuan mesin uap. Kemudian kita beralih ke industri 2.0 yang pada awal mula 1870. Revolusi industri 2.0 ditandai dengan munculnya listrik yang membuat hasil produksi jauh lebih murah daripada sebelumnya. Akan tetapi, terdapat kendala lain yang ditemukan pada masa tersebut, terutama pada bagian proses transportasi. Proses produksi ini pada akhirnya memiliki kelemahan yang besar, yaitu perakitan itu dilakukan secara paralel. Artinya untuk merakit banyak mobil, proses perakitan itu harus dilakukan oleh banyak tukang secara bersamaan. Ini memakan waktu yang sangat banyak dan menyita waktu yang sangat lama karena harus memasangnya itu satu persatu seperti memasang ban, memasang setir, hingga memasang rem. Dapat dilihat seperti gambar di samping. Kemudian kita beralih ke 3.0 atau industri 3.0 yang dimana bermunculan pada tahun 1969. Pada tahun ini merupakan perubahan teknologi industri yang menuju era digital. Revolusi industri 3.0 ini ditandai dengan mesin yang bergerak seperti robot dan juga komputer. Komputer menjadi salah satu aspek yang sangat penting. Mengapa? Karena kita dapat mencari informasi yang sangat cepat dan internet dan informasinya sangat cepat dan tepat. Banyak teknologi digital dan internet sekaligus penanda masuknya era industri 4.0. Sistem komunikasi juga telah berubah menjadi teknologi digital sehingga penyebaran informasi itu semakin cepat. Industri 3.0 memiliki sebutan yaitu revolusi digital dan juga penanda dari memasuki revolusi industri 4.0. Kemudian kita memasuki industri 4.0 atau di mana industri 4.0 ialah yang saat ini kita sedang hadapi dan saat ini sedang kita lalui. Di mana ada automation, connection, cloud computing, IoT atau Internet of Things, big data, dan sistem integration. Nah, revolusi industri ini revolusi industri 4.0 ditandai dengan berkembangnya Internet of Things atau IoT. Kalau berbicara mengenai revolusi industri 4.0 sudah sangat berkaitan dengan era digital, era zaman yang canggih, modern, serta memiliki manfaat-manfaat yang sangat begitu banyak. Kehadiran era ini juga memberikan dampak bagi sebuah perusahaan atau industri. Apabila perusahaan atau industri tersebut tidak mengikuti era ini, maka otomatis mereka akan kehilangan dan juga tertinggal dari yang lebih dahulu mengetahui perkembangan dari revolusi industri 4.0 ini. Banyak contoh industri yang sudah menerapkan revolusi keempat ini. Salah satunya adalah Indonesia, di mana kita sekarang sudah menggunakan Gojek, Grab, Tokopedia, dan lain sebagainya.
Kita juga sudah mengembangkan di dalam bidang makanan, seperti sudah ada GoFood, Shopee Food, dan lain sebagainya. Di bidang lain, di dunia konstruksi juga sudah mulai menerapkan konstruksi digital. Konstruksi digital ini merupakan penerapan ilmu konstruksi yang berbasis internet, digital, big data, dan juga penyimpanan awan atau cloud computing. Berbicara mengenai perkembangan teknologi di era digital memang tidak akan habis karena kita benar-benar memanfaatkan dan mengembangkan di dalam hidup kita sebagai generasi yang modern dan canggih. Era digital adalah suatu kondisi zaman ataupun kehidupan yang dimana seluruh kegiatan yang mendukung sudah bisa dipermudah dengan adanya sebuah teknologi yang serba canggih. Perkembangan dunia teknologi saat ini pun semakin pesat ke arah serba digital. Era digital ini telah membuat manusia memasuki gaya hidup yang tidak bisa dilepaskan dari sebuah elektronik. Teknologi menjadi alat yang membutuhkan manusia. Dengan teknologi apapun dapat dilakukan dengan lebih mudah. Tapi dengan adanya perkembangan teknologi di era digital ini tentu memberikan dampak yang besar dan sangat besar bagi kehidupan kita. Terutama dampak negatif dan juga dampak positifnya. Banyak juga dampak positif dari perkembangan teknologi ini, tetapi terdapat dampak negatif bagi beberapa sektor pekerjaan dan produk industri. Pekerjaan yang hilang dikarenakan perkembangan teknologi ini. Salah satunya ialah penjaga tol. Penjaga tol adalah salah satu dampak negatif dengan adanya zaman era digital saat ini. Karena sebagian besar masyarakat yang bekerja sebagai petugas tol harus kehilangan pekerjaannya. Mengapa demikian? Karena sekarang penjaga tol sudah digantikan dengan mesin e-tol. Sehingga mereka sudah tidak lagi menggunakan tenaga manusia untuk melakukan pekerjaan tersebut. Terlihat seperti gambar di samping. Di sini masih menggunakan tenaga manusia untuk berjaga-jaga di tol. Kemudian pada gambar ini kita sudah melihat perubahannya. Sudah tidak perlu menggunakan tenaga manusia tetapi sudah menggunakan robotik atau secara elektronik. Banyak penjaga tol yang dilakukan pemberhentian dini atau pembinaan alokasi dari divisi tersebut menjadi divisi lain. Tapi tidak sedikit pula juga yang melakukan pensiun terhadap pekerjaan ini. Cara bekerja pada pelang otomatis ini, mereka akan membuka sendiri setelah pengendara tersebut mentapkan kartu yang telah disediakan untuk membuka pelang tersebut. Revolusi industri 4.0 sangat memberikan manfaat yang besar bagi kehidupan kita tentu, tetapi juga memberikan dampak yang negatif bagi pekerjaan. Salah satunya ialah penjaga tol ini, karena pekerjaan mereka harus hilang dikarenakan perkembangan teknologi yang sangat canggih saat ini. Selain pekerjaan yang hilang, produk pun juga hilang, seperti salah satunya ialah telepon umum. Di era 90-an, sebelum ada smartphone, banyak masyarakat yang menggunakan alat komunikasi ini. Kalau alat komunikasi ini tuh dahulu berletak di pinggir jalan dan juga strategis. Banyak sekali masyarakat sebelumnya yang belum memiliki sebuah smartphone seperti saat ini menggunakan ini, dan mereka rela mengantri. Cara kerja dari telepon umum ini, mereka harus memasukkan koin ke dalam lubang ini, kemudian mereka akan melakukan panggilan. Karena saat zaman dahulu banyak sekali yang menggunakan ini, dan saking pentingnya untuk menelpon, ada jam-jam tertentu di mana mereka harus benar-benar mengantri, yaitu seperti misalnya di malam minggu banyak sekali para remaja yang akan mengantri. Bahkan kadang ada yang mengakalinya, uang logam yang dipakai menelpon dilubangin dan diikat dengan benang. Jadi koin tersebut bisa digunakan berkali-kali, bahkan bisa ditarik kembali, sehingga mereka bisa melakukan panggilan kepada orang yang ingin mereka hubungi. Tapi itu di masa lalu, zaman sekarang bahkan sudah jarang ditemui. Bahkan telepon umum ini sudah menjadi barang rongsokan atau yang sudah tidak terpakai. Kemajuan teknologi sekarang sudah berganti dari yang telepon umum ini menjadi smartphone, di mana ini lebih canggih dan memberikan dan tidak menyita waktu yang begitu lama. Kita di sini dapat mendengarkan musik, mengetahui lokasi seseorang, mengirimkan sebuah pesan, telepon, mengambil video, menyimpan data, dan juga mengecek kesehatan seperti salah satunya Halodoc. Itu merupakan e-health atau electronic health, di mana kita tidak perlu harus datang ke rumah sakit, tetapi bisa konsultasi dengan dokter melalui smartphone aplikasi yang ada di smartphone kita. Tentu revolusi industri 4.0 memberikan manfaat yang begitu besar kepada masyarakat dan juga kepada dunia. Dan kemajuan teknologi sekarang ini juga sudah semakin canggih.
Di sini seperti contohnya telepon umum ini dulu sangat populer, sekarang bahkan sudah redup dan bahkan sudah tidak ada. Nah, begitulah penjelasan penjelasan saya mengenai pekerjaan dan produk yang telah lama hilang dikarenakan perkembangan teknologi di zaman era digital ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.